You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Bindalmin. Bindalmin itu pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara. Pola ini digunakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam menangani administrasi perkara. Pola Bindalmin meliputi satu, pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara. Yang kedua yaitu pola register perkara. Yang ketiga pola keuangan perkara. Yang keempat pola laporan perkara. Dan yang terakhir yaitu pola kearsipan perkara. Semua pola itu harus saling terkait dengan yang lainnya dan harus dilaksanakan secara utuh agar tertib administrasi dapat berjalan dengan baik. Ya, dalam pola Bindalmin ini ada yang pertama itu ada pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara. Itu beda-beda tiap tingkat. Antara tingkat pertama ada tingkat banding, kemudian tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali. Dalam tingkat pertama itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada penerimaan perkara. Jadi panmut ini menerima berkas perkara. Kemudian step yang kedua itu mempersiapkan persidangan. Ini dilakukan sebelum persidangan. Kemudian yang ketiga itu ada pelaksanaan persidangan. Dan yang keempat itu ada penundaan dan penyelesaian persidangan. Kemudian di tingkat banding itu ada 2 prosedur ya. Ini berbeda. Yang prosedur pertama itu ada prosedur pada Pengadilan Agama, kemudian yang prosedur kedua itu ada prosedur pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama. Yang prosedur pada Pengadilan Agama ini hanya terdapat 2 prosedur. Yang pertama ada penerimaan perkara dan hanya penyelesaian perkara doang ya, ada 2 doang. Kemudian yang kedua ada prosedur pada Pengadilan Tinggi Agama, itu ada 4 jenisnya. Yang pertama penerimaan perkara ya, seperti yang pertama tadi. Kemudian ada persiapan persidangan yang dilakukan sebelum persidangan. Kemudian ada pelaksanaan persidangannya sendiri, dan ada yang keempat terakhir penyelesaian persidangan. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasasi dan peninjauan kembali. Sebelum masuk ke prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan kasasi dan peninjauan kembali, saya akan sedikit menjelaskan sebagai pembuka di penjelasan kali ini. Mengenai kasasi itu sendiri, definisi kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan akhir dari Pengadilan Tinggi. Tujuan dan alasan yang tepat untuk melakukan kasasi ini sendiri, pengadilan telah salah menerapkan hukum. Jadi jika terjadi kesalahan dalam penerapan hukum di pengadilan tingkat tinggi dapat dilakukan kasasi. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya ada pertentangan antara putusan dengan isi yang ada dalam berkas perkara. Tujuan inti dari kasasi itu bukan untuk memeriksa ulang fakta, tapi untuk menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan tingkat bawah. Selanjutnya kita masuk ke peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau PK adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Tujuan dan alasannya untuk membatalkan atau mengoreksi kekeliruan dalam putusan. Jika alasan-alasan PK hanya dapat diajukan berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang isinya yang pertama, bila terdapat keadaan baru atau temuan baru maupun bukti-bukti baru yang relevan dan tidak diketahui sebelumnya, itu dapat diajukan PK. Bila dalam putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang tidak nyata, itu juga bisa dilakukan peninjauan kembali atau PK. Bila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, itu juga dapat dilakukan peninjauan kembali.
Bila terdapat putusan yang jelas bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, juga bisa dilakukan peninjauan kembali. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan kasasi dan peninjauan kembali. Yang pertama, saya akan masuk ke tata cara kasasi. Yang pertama, mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah jika di Aceh, yang memutuskan perkara dalam tenggang waktu 14 hari sesudah penetapan atau putusan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada pemohon. Itu yang pertama. Yang kedua, membayar biaya perkara kasasi. Yang ketiga, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar. Yang keempat, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam waktu tenggang 14 hari setelah permohonannya didaftarkan. Yang kelima, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya memori kasasi. Yang keenam, pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Yang ketujuh, panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu tenggang 30 hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi. Yang kedelapan, panitera MA mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak. Yang kesembilan, setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera yang pertama harus untuk perkara cerai talak memberitahukan tentang penetapan hari sidang, penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak. Yang kedua, memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 hari. Itu untuk perkara cerai talak. Selanjutnya, untuk perkara cerai gugat, memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Itu kasasi. Selanjutnya kita masuk ke prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan peninjauan kembali atau PK. Yang pertama, mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama. Yang kedua, pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru, dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru novum, maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, membayar biaya perkara PK. Yang keempat, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dengan tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. Yang keenam, panitera pengadilan pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu tenggang 30 hari. Yang ketujuh, panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah jika di Aceh. Yang kedelapan, Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam waktu tenggang 30 hari. Yang kesembilan, setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera untuk perkara cerai talak memberitahukan tentang penetapan hari sidang, penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon
selanjutnya memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selama-lamanya dalam waktu 7 hari. Untuk perkara cerai juga memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selama-lamanya dalam waktu 7 hari. Itu dia prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan kasasi dan peninjauan kembali. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pola register perkara adalah sistem atau format pencatatan administrasi perkara yang digunakan oleh pengadilan untuk mendokumentasikan setiap perkara yang masuk dan diproses. Pola ini penting untuk memastikan tertib administrasi dan transparansi dalam proses peradilan. Secara umum, pola register perkara meliputi beberapa jenis register tergantung pada jenis perkaranya, dan setiap register diberi kode atau nomor tertentu. Jadi, untuk menertibkan administrasi perkara, setiap jenis perkara memiliki register berbeda dengan huruf atau kode dan dicatat secara terpisah. Pola register perkara memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai alat kontrol dan dokumentasi resmi perkara yang masuk dan diproses. Yang kedua, menjamin akuntabilitas dan legalitas proses penanganan perkara. Yang ketiga, menjadi dasar dalam penyusunan laporan perkara untuk Mahkamah Agung dan Badan Pengawas. Yang terakhir, memudahkan pencarian dan penelusuran perkara oleh pihak yang berkepentingan melalui sistem SIPP atau SIP. Pola keuangan perkara dalam Bindalmin atau disebut dengan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara merupakan kerangka kerja yang mengatur pengelolaan dan tanggung jawab dana terkait dengan proses penanganan perkara di lingkungan peradilan. Landasan hukumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti RV dan HIR, serta surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan. Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan perkara ini adalah transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, efisiensi, dan kepastian pembayaran biaya perkara sebelumnya proses pendaftaran umumnya dapat dilakukan. Komponen biaya perkara yang diatur dalam Bindalmin mencangkup biaya kepanitraan untuk layanan administrasi, biaya proses selama persidangan seperti panggilan saksi, pemeriksaan setempat, serta biaya-biaya lain yang timbul akibat permohonan khusus dalam perkara. Proses pengelolaan keuangan perkara dimulai dalam penaksiran biaya oleh petugas meja pertama, pembayaran oleh pihak berperkara melalui bank, pencatatan penerimaan oleh kasir, penggunaan dana sesuai keperluan proses, penyetoran dana ke bendaharawan, pembukuan yang sistematis dalam buku-buku yang ditemukan, pelaporan periodik oleh kasir, hingga pengembalian sisa panjar biaya perkara. Baik, untuk yang selanjutnya ada pola pelaporan perkara. Dari pola pelaporan perkara sendiri ada beberapa langkah. Yang pertama seperti penerimaan laporan, yaitu untuk menerima laporan dari pihak yang terkait seperti korban maupun saksi. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu untuk mengumpulkan data, informasi, dan bukti terkait perkara seperti bentuk dokumen, foto, maupun rekaman. Yang ketiga, ada analisis, yaitu untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memahami kronologi dan fakta dari perkara. Yang keempat, ada penyusunan laporan, yaitu untuk menyusun laporan berdasarkan analisis yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kelima, ada penyampaian laporan, yaitu menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang ataupun yang berkait. Nah, dalam pola ini dapat disesuaikan tergantung pada jenis perkara. Kearsipan perkara pengertiannya sebagaimana dirumuskan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Maka yang dimaksud dengan arsip adalah yang pertama itu ada naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Yang kedua itu ada naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Pada umumnya orang berasumsi bahwa bidang kearsipan merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan membosankan dikerjakan oleh pegawai yang menghadapi masa pensiun dengan menempati ruangan terpencil di tingkat yang paling atas atau tingkat yang paling bawah dari bangunan gedung yang sehari-harinya berhadapan dengan debu, sehingga menyulitkan komunikasi karena tidaklah merupakan strategi
Gambaran yang demikian tidak lain karena kurangnya perhatian bagi sementara penjabat terhadap bidang kearsipan. Padahal bidang ini merupakan suatu bidang yang tidak kalah pentingnya dengan bidang lainnya. Kearsipan pada dasarnya merupakan bidang tersendiri dan membutuhkan adanya suatu keterampilan khusus dalam arti manajemen, yaitu dikenal dengan istilah rekod manajemen. Sebagai kearsipan pada dasarnya merupakan bidang tersebut dan membutuhkan adanya suatu keterampilan khusus dalam arti manajemen. Dari semakin majunya proses administrasi yang dibarengi pula dengan semakin ruwet pengaturannya sehingga diperlukan pelatihan kearsipan yang profesional, cepat dan aman. Tegasnya bidang kearsipan bukanlah tugas ringan, tetapi tugas yang berat dan memerlukan penanganan yang serius. Peran yang sangat penting dalam arsip adalah sebagai pusat ingatan. Sebagai pusat ingatan, maka masalah kearsipan tidak dapat dipisahkan dari segi kegiatan administrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah kearsipan harus ditangani dengan baik dan benar, karena arsip itu sendiri dapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka pembinaan hukum nasional. Dasar hukum kearsipan itu ada pada pasal 283 HIR. Dalam pasal tersebut dikemukakan bahwa segala keputusan-keputusan selalu harus tinggal tersimpan dalam persimpanan surat atau arsip di pengadilan dan tidak dapat dipindahkan kecuali dalam hal-hal dan menurut cara yang teratur dalam undang-undang. Yang kedua itu ada pada pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada panitra bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen, buku daftar, akta, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang tersimpan di kepanitraan. Yang kedua itu ada semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruang kepanitraan kecuali atas izin ketua pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang ketiga itu ada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 4/2/1992 dikemukakan sebagai berikut. Kepanitraan Pengadilan Agama mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis ini di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlaku tugas dan fungsi dari layanan itu meliputi yang pertama itu ada penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan. Yang kedua itu ada penyusunan daftar perkara, administrasi keuangan perkara dan pelaksanaan keputusan perkara. Yang ketiga itu ada penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara, dan jurisprudensi. Yang terakhir ada pengurusan administrasi pembinaan hukum agama dan hisab rukyat. Yang terus selanjutnya ada penataan arsip perkara. Administrasi kearsipan harus diselenggarakan sedemikian rupa karena arsip mempunyai nilai sebagai berikut. Ada nilai administrasi, nilai hukum, nilai keuangan, nilai penelitian, dan nilai dokumentasi. Terus ada berkas perkara. Berkas perkara terdiri atas berkas perkara yang masih berjalan, arsip berkas perkara. Terus ada berkas perkara yang masih berjalan adalah merupakan berkas perkara yang sudah selesai diputus atau diadili oleh pengadilan agama. Terus ada berkas perkara yang telah mendapati penyelesaian secara tuntas, diserahkan dan disimpan oleh panitera muda hukum. Terus ada tahapan-tahapan dalam penataan arsip. Yang pertama ada tahapan memisahkan perkara terhadap yang
masih berjalan dengan arsip berkas. Yang kedua itu ada berkas perkara yang masih berjalan dikelola oleh kepaniteraan gugatan atau permohonan dengan cara ada berkas disimpan dalam box atau sampul dan ditempatkan di atas rak atau lemari dengan berturut vertikal atau horizontal. Ada tiap box atau sampul diberi label, terus ada nomor urut box atau sampul, tahun perkara, jenis perkara, nomor urut perkara, tingkat penyelesaian. Kemudian tahap kedua itu ada pembuatan daftar isi. Dalam kertas tersebut ada yang ditempatkan di dalam, dan ada box ditempatkan rak atau lemari dan diusahakan di tempat dalam ruangan khusus untuk menjamin keamanannya. Terus ada tiap rak lemari dibuat daftar isi rak. Terus ada arsip yang telah ditata rapi tersebut dapat digunakan oleh hakim, jaksa, polisi, dosen, mahasiswa peneliti, atau masyarakat umum yang memerlukan. Terus tahap ketiga itu ada memisahkan berkas perkara yang sudah sampai masanya untuk dihapus. Terus ada berkas disortir untuk memisahkan berkas perkara mempunyai nilai sejarah, yaitu berkas perkara yang putusan atau vonisnya masih tulis tangan dalam bahasa Belanda, dalam bahasa daerah. Terus ada berkas yang mengadili suatu perkara khusus dan mempunyai dampak luas bagi segi daerah. Terus ada arsip berkas perkara yang mempunyai nilai sejarah. Terus ada arsip berkas perkara yang akan dihapus. Terus yang terakhir itu ada perlengkapan dalam penataan arsip. Yang pertama itu ada buku kontrol untuk tiap jenis perkara yang berisi kolom-kolom. Kolom-kolom pertama itu ada kolom urut, kolom nomor urut, nomor perkara, macam perkara, tanggal daftar, daftar putus, tanggal putus, tanggal masuk arsip, keterangan lainnya. Cara pengisiannya itu ada nomor urut diisi sebanyak yang diterima pada tahun yang bersangkutan atau diperkirakan jumlah itu. Yang kedua itu ada kolom-kolom lainnya diisi setelah berkas perkara masuk ke bagian arsip. Terus ada arsip berkas perkara yang masuk dicatat atau ditetapkan pencatatannya pada nomor urut yang sama dengan nomor urut perkara. Terus ada karton daftar isi box. Daftar isi box berkas perkara masih berjalan, lemari atau rak arsip. Terus yang terakhir itu ada karton daftar isi lemari. Cukup sekian dan terima kasih.